Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Mayadu Yunita NIM 50, Aura Venia NIM 55, Alzi dan Paundra NIM 62, Noval Andia NIM 63, dan Aisyah Talka Edri NIM 69 akan mempresentasikan tugas software di radio, yaitu monitoring spektrum frekuensi menggunakan QIRX SDR. Untuk monitoring frekuensi di VBT2 di wilayah Banyumas, kami melakukan 5 percobaan dengan 5 frekuensi yang berbeda. Di sisi sini kami menggunakan frekuensi 506, di mana didapatkan bahwasannya untuk center frekuensinya yaitu 506. Lalu di slide yang selanjutnya atau keempat percobaan yang selanjutnya, di bagian sini kami melakukan percobaan dengan menggunakan frekuensi 546 MHz. Di percobaan ini kami mendapatkan range frekuensi sekitar 542 hingga frekuensi 550 MHz. Dan frekuensi ini digunakan oleh LPP TVRI Jawa Tengah. Untuk di bagian bawah kami menggunakan frekuensi 554, di mana range yang didapat yaitu 550 hingga 558 MHz, yang di mana frekuensi ini digunakan oleh grup Surya Citra Media. Lalu di bagian atas sebelah kanan ini, kami menggunakan frekuensi yaitu 578 MHz, dan kami mendapatkan range frekuensinya itu sekitar 574 hingga 582 MHz yang dipakai oleh media Group News dengan center frekuensinya yaitu 578 MHz. Dan percobaan yang terakhir di bagian bawah ini, kami menggunakan frekuensi 602 MHz dan didapatkan range sekitar 598 hingga 606 MHz dengan center frekuensi yaitu 602 MHz yang digunakan oleh grup Transmedia. Selanjutnya pada slide ini kita menampilkan data frekuensi kerja Rapi Jawa Tengah yang bersumber dari dokumen resmi pengurus radio antar penduduk Indonesia. Di sisi kiri terlihat tabel daftar frekuensi operasional untuk setiap wilayah atau kabupaten di Jawa Tengah. Informasi ini mencakup kanal kerja, frekuensi utama, serta identitas wilayah yang menggunakan frekuensi tersebut. Sementara itu pada sisi kanan ditampilkan cuplikan hasil monitoring frekuensi yang telah kami lakukan, dan hasil yang kami dapat adalah hanya satu percobaan yang berhasil atau terdapat siaran, yaitu pada frekuensi 142,400 MHz yang merupakan salah satu frekuensi aktif di Kabupaten Pemalang. Pada bagian waterfall-nya, spektrum frekuensi ini terlihat pola sinyal yang muncul dalam bentuk blok-blok terang yang memanjang secara vertikal. Pola ini menunjukkan adanya aktivitas pemancar dari stasiun radio yang bekerja pada kanal tersebut. Dari tampilannya, dapat diasumsikan bahwa sinyal yang tertangkap berasal dari pemancar dengan daya yang cukup besar. Kemungkinan stasiun base di kabupaten ini polanya stabil, konsisten, dan muncul dengan durasi yang cukup panjang. Oke, selanjutnya di sini pada frekuensi 7 wilayah Purwokerto bisa dilihat pada gambar kiri ini menggunakan aplikasi Selinfo pada smartphone. Nah, terlihat beberapa kanal 7 Indosat Orido dengan pasangan frekuensi uplink dan downlink. Frekuensi uplink yang terdeteksi pada kisaran 908 sampai 916 MHz. Sementara frekuensi downlink berada pada kisaran 951 sampai 959 MHz. Sesuai dengan standar GSM 900, di mana uplink menempati rentang 890 sampai 915 MHz dan downlink berada pada 935 sampai 960 MHz. Selain itu, pada tampilan spektrum di sisi kanan menunjukkan adanya pancaran sinyal kuat sekitar 964 sampai 968 MHz yang juga merupakan bagian dari pita downlink GSM 900. Nah, warna cerah pada waterfall menandakan sinyal yang aktif, sehingga mengkonfirmasi bahwa beberapa kanal 2G masih dipancarkan di wilayah Purwokerto. Oke, selanjutnya frekuensi 4G LTE wilayah Purwokerto. Jadi untuk langkah yang kami lakukan, pertama kami mencari frekuensi di sekitar lokasi yang kami ukur, di mana kami menggunakan software bernama Cellmapper. Terlihat bahwa
di sel mapper ini ditampilkan beberapa BTS yang memancarkan. Nah, untuk kami sendiri ini menggunakan frekuensi 1940 MHz untuk frekuensi 4G sendiri. Terlihat di gambar sebelah kanan bahwa kami ini juga melakukan percobaan dengan melakukan upload video melalui Drive untuk melihat apakah ada aktivitas di mana itu dibuktikan sendiri oleh waterfall-nya yang berwarna merah, yang artinya memang ada aktivitas di sekitar SDR pengukuran yang kami lakukan. Next. Nah, selanjutnya pada mencari frekuensi orari pada wilayah Purwokerto. Nah, untuk frekuensinya sendiri kita bisa mencarinya di internet. Nah, di sini kami mencarinya di orari dan kita menemukan jika wilayah Banyumas atau Purwokerto ini memiliki frekuensi di 145,100. Nah, lalu untuk di sebelah kanan kita bisa melihat waterfall dan juga spektrum yang kita dapati setelah kita mencari di KIRS SDR di frekuensi 145,100. Nah, di sini kami tidak mendapatkan informasi apa-apa dan tidak ada yang bisa kami dapatkan dari frekuensi ini. Udah, next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata atau kesalahan yang kami perbuat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.